Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Podcast on Air TK Genetika. Yaps. Jadi hari ini temanya jualan di sekolah. Gengsi nggak sih? Kenapa harus gengsi? Omset meninggi, kita juga yang happy. Wah, Tuh. Jadi kita bintang tamunya ada 2 orang nih guys. Iya, Boleh ada 2 perkenalin orang. diri kalian masing-masing. Sok mangga atuh. Dari abang yang mana dulu nih? ya, 1, 2, 3. Nah, karena gimana? Ya. Lu duluan. Oke guys, kenalin nama aku Rifki Abdurrahman Mursyid dari kelas 10 TAV 1. Oke, perkenalkan, nama saya Raden Rehendardi. Saya dari kelas 12 TKJ 3. Yaps. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik-baik. Situ gimana? Ya, Ya gini-gini aja sih. Oh. siap. Berhubung tema kita tentang berwirausaha nih, tentang berjualan nih. Dari unit produksi TKJ juga kita ada satu produk yang telah dikeluarkan. Wah, apa Bukan tuh? satu, tapi Dan lebih beberapa. banyak. Oh, banyak. Betul. Apa aja tuh? Apa aja Apaan tuh? tuh? Nah. Wow. Wah, Wah, apa tuh? Big size. itu baju masananya. Iya mana? Kaos. Kaos. Tangan tuh pegang. Oh, boleh. Wah, ini. Jadi kita ngeluarin apa ini? Kaos sablon ya? Ya, kaos Sama sablon. itu tote Mana, bag tote juga guys. Oh. Kalian bisa custom. Bahannya bagus ya? Yang ini bahannya lebih tipis, yang ini bahannya lebih tebal. Yaps, betul. Harganya juga terjangkau banget. Kalau kalian mau langsung aja order, kalian bisa custom juga soalnya. Tuh, kata-katanya keren. Bismillah adalah awal dari semua hal baik. Wah. Terus Emang ini bener sih. Ini bener. bisa nyala tahu kalau di gelap gitu. Emang gitu? Oh, Iya, glow in the mau dark coba? ya. Glow in the dark ya. Coba dilihat dulu. Mantap banget sih. Iya, nggak, bisa Kak? nyala, bisa. Wah, shit. Iya. Ah. Kan hijau Oh, keren. Wah, Order pokoknya ya. harus. boleh. Wajib. Link ordernya ada di mana nih? Ada di deskripsi ya, ada di deskripsi. Siap. Boleh. Check it, bro. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, Oke. kalau boleh tahu nih, akang-akang itu berjualan apa sih di sekolah ini? Dari siapa? Boleh dari Mas. Sweet lagi. Sweet. Oke aja. Oke. Oke, dari barang-barang saya di sini saya menjual barang yang memang tidak mudah basi. Apa tuh? Apaan tuh? Pulpen ya guys. Wah. Oh ya. Alat-alat tulis yang sangat penting mendukung untuk proses pembelajaran siswa-siswi di SMK 3 Karawang. Wah, Paling dibutuhkan sih. Iya banget. Karena sering kecopetan. sering hilang juga pasti. Ya. Ditinggalkan sebentar, hilang. Iya, benar. Berarti bagus sih. Pengen Jadi berjualan ini. kita jual pulpen nggak satu jenis aja, kita menjual dengan berbagai jenis dan spesies. Terdapat Yes. Mantap. Teman-teman. pulpen gel yang memiliki cairan minyak berwarna emas, juga memiliki cairan minyak berwarna putih. Wow. Itu salah satu jenisnya. Kemudian kita juga menjual pulpen yang memiliki karakter seperti Weber Brass. Yaps, Wow. Yang lucu-lucu. Iya dong, film-film di Antv itu tahu kan? Iya, Tahu yang Aduh, dulu. saya nggak tahu ya, TV saya nggak ada. Oh ya, lanjut. Ya, oke. nggak apa-apa. Di sini kita punya 3 karakter utama dalam film Weber Brass. Itu pertama ada Ice Bear yang memiliki warna putih. Yang 3 beruang yang itu, numpuk-numpuk adik-adik itu. kakak itu. Oh, Iya, iya. ditumpuk. Yang ada di Miniso. Oh iya, Iya. tahu. Beruang putih, dan kedua panda, dan ketiga grizzly atau beruang madu. Madu. Nah, ini adalah salah satu karakter yang memang sangat mendukung sekali dari usaha saya karena emang paling lucu gitu kan, paling menarik untuk dibeli, untuk dikoleksi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya ade atau bosen gitu-gitu aja pulpen, bisa beli langsung aja di Rifki Store. Langsung ya, kelas 10 TAP 1. Iya, boleh. Jangan lupa, oke? Juga kita menjual banyak sekali alat-alat tulis yang sejenis misalkan penghapus, pengserut kan. Kemudian ada pulpen yang memiliki fitur lebih dari Benar, ada Iya. multifungsi ya. Haridang kan bisa digeber. Iya, Digeber kan landnya. Batu digeber.
kalau kalian kegerahan gitu kan di kelas, ini nggak sekedar pulpen, tapi bisa jadi kipas. Beda. Oke, tapi emang nggak sekencang angin, setidaknya ada usaha kalian gitu. Benar. Usaha. Betul. Oke. Terus ada Terus apa juga lagi? kita menjual ini ya, dari Holder. Rifki Store. Ini ada holder HP. Nah ini guys yang kita pakai. Sabar ya. Ya, HP saya nggak ada. Apa goyang? Nanti dikirim ya, dikirim. Oke, boleh sih. Jadi fungsi holder ini untuk nyenderin HP guys, jika kalian ada tugas-tugas sekolah atau mau nonton film nih biasanya kan, Ya, kalian kalau nyenderin di botol gitu kan bisa jatuh. Benar. Kalau ini kan ada pengaman khusus, jadi emang bener-bener produk dari Rifki Store ini bener-bener berfungsi dengan baik gitu kan buat nyenderin. Apakah kalian mau landscape ataupun portrait gitu kan. Sangat berguna banget nih. Jalannya. Ya mungkin itu spill dikit lah dari produk-produk Rifki Store. Bisa dilanjutkan ke teman saya, Kang Raden. Oke, kalau saya jualan apa ya? Kalau saya itu berjualan makanan dan cemilan. Itu cilok, aci dibungkus. Karena cikus lah. Karena nggak nggak dicolokan ya. Ya, dicolokan ya, kan? benar. Ya jadi cilok lah. Bahaya Walaupun cilok, tapi nggak dicolok. Ya. Nah, varian rasanya itu ada 2. Ada bukan rasa sih, lebih ke jenis juga ya. Spill Maksudnya. dong, spill. Ada yang cuman aci aja sama bumbu kacang, terus juga ada yang isi telur. Wah, Enak banget sih. Riki sisi daging. Bisa juga. Daging-daging yang lain juga bisa. Asalkan jangan daging teman sendiri. Oh iya, itu nggak Nggak boleh. boleh. Ya. Terus ada juga rasa apa ya? Bumbu seblak. Nah, itu wah. Iya. pernah jualan. Nggak kebagian ya. Nggak kebagian, Nggak aku dapetnya yang kacang. Yang kacang. Nanti lah kapan-kapan lagi. Ya. Boleh nih. Kalau jualan lagi. Udah sih itu aja. Kalau rasa ke dia ada Itu beda lagi. Bukan wirasa kayaknya. Usaha juga sih buat dapat Itu dapat sensitif usaha. sekali bahasanya. Iya, buat dapetin dia kan susah itu ya. usaha. Butuh effort yang Iya. bener-bener gitu kan. Udah sih itu aja dari saya. Ayo lanjut Rehan. Nah, dari jualan akang-akang itu, akang biasa jual dengan harga berapa? Ayo, spill. Oke, dari saya dulu ya. Siap. Boleh. Untuk cilok, saya itu karena menyesuaikan ya dengan uang saku anak-anak sekolah. Ya, apalagi anak-anak netika nih yang mageran gitu kan. Dan Pasti juga uang sakunya nggak sampai inilah. Banyak juga sih yang 150 ke atas ya. Banyak. Buat seminggu. Kayak aku. Jadi makanya saya sesuaikan 2.000 aja semua. Wes, 2.000 guys, murah banget. 2.000 bisa dapet cilok. Wah, murah banget. Ada bonusan gak nih? Hah? Ada bonusan gak? Bonusan? Plastik. Tentu aja ada. Beli cilok? Bonusannya gratis foto. Woi, beli cilok cilok dapat gratis foto. Enggak itu cuma boleh request lah pokoknya. Mau foto, mau kayang, boleh pokoknya. Kayak Yang penting Yang beli. penting beli. request mau jadi imam nanti boleh. Itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, belum saatnya. Belum saatnya, benar-benar. Halo, Ayo lanjut. Kalau dari produk-produk Rifki Store, kita memiliki banyak seri harga. Dari mulai harga termurah dengan harga 2.000 dengan sampai harga tertinggi yaitu harga 8.000. Oh. Di sini kita menjual menjual barang-barang yang paling laku dari produk Rifki Store ya. Ini pulpen gel, bener-bener udah PW banget sih buat orang-orang yang nulisnya merasa, kok pakai pulpen ini nggak estetik? Coba deh pakai pulpen gel. Wah, Nah, gue banget sih itu, gue banget. Iya. Jadi dua jenis pulpen gel ini dari Joico Key Gel dan juga Joico JK100 ini memiliki kualitas gel yang emang bener-bener sesuai standar nasional atau standar penulisan. Nggak keset-keset gitu pas Iya, nulisnya. karena itu tuh enak banget buat nulis. Iya. Aku juga pakai. buat gambar apalagi sih? Iya, karena memiliki minyak yang fungsinya itu untuk menekan tinta untuk keluar. Harganya juga bener-bener murah banget loh guys. Bayangin, kalian bisa di toko-toko nyampe 5.000, 6.000. Iya sih, benar. Iya. 5.000. Di Rifki Store itu bener-bener bersahabat banget deh sama dompet-dompet kalian nih. Dompet doang tebel, isinya tipis. Jangan gitu Jujur dong. sekali. Nah, iya di sini tuh harganya cuma 3.500 guys. 3.500 kalian bisa mendapatkan pulpen dengan Masa berlaku? apa sih namanya ya? Standar atau kualitas yang sama dengan harga Harga yang sangat berbeda. jatuh. Untuk pulpen-pulpen karakter di semua produk Rifki Store itu harganya sama Rp3.000 saja. Murah banget. Ingat, untuk pulpen standar di Rifki Store itu tidak ada yang sampai harga 5.000.
Nggak ada. Kalaupun ada, itu kalian bisa dapat 2. Wah. Apa itu? Ini aja salah satunya pulpen gel yang memiliki Harga. jenis, Jenis. bukan jenis, jenis. bentuk kucing. Oh, bentuk Bentuk kucing. Kita di sini memiliki 3 warna. Warna hijau telur asin, kemudian warna hitam, dan yang terakhir warna dibilang abu-abu tembok. Abu-abu tembok. iya sih ya. Mirip. Bener. Abu-abu tembok. Boleh deh. Jadi guys bisa bebas pilih warna. 5.500 bisa dapat 2. Dan itu salah satu produk Rifki Store yang paling laris manis. Kemudian ada penghapus ya guys. Tahu kan fungsi penghapus apa? Ya, Nah, tahu buat lah. ngapus perasaan. Maksudnya ngapus perasaan. tulisan pensil ya. Justru kalau melupakan malah nambah menyakitkan. Aduh, ya. Aduh. Ya guys, ini Aduh. kalian bisa beli ya guys penghapus dari merek Combo yang memiliki kualitas nggak jauh merek dari merek-merek atau yang terkenal seperti Joico ataupun Kenko. Kalian bisa mendapatkan dengan harga 2.000 dengan ukuran yang cukup besar di sini. Kemudian kalian bisa mendapatkan harga yang lebih kecil dengan harga yang lebih murah, 1.500 dapat 2 guys. Ya, ini untuk yang seri kecil. Biasanya tuh di warung-warung tuh bahkan 2.000 ada ya. Nah, Iya. itu dia Rifki Store. Kehebatannya nggak ada barang-barang yang bener-bener nguras banget dompet. Dulu pas pertama kali rilis produk ini dari Rifki Store, ini bener-bener banyak banget yang minat. Karena sekarang emang pastilah. stoknya mulai menipis di Rifki Store dan emang kita belum belum supply lagi gitu kan dari produsennya. Terus ada pengserut ya guys. Untuk pengserut mah standar kita menjual dengan harga-harga pasaran. Kita juga selain menjual harga jatuh, kita juga menjual harga yang standar banget pasaran gitu kan. Harga 1.000, kalau emang di pasar 1.000 ya kita jual harga 1.000. Baik. Tapi ya camkan Wow. Rifki Store harga sangat murah. Itu aja sih. Kalau alat tulis kalian hilang, ingat ada di Rifki Store. Ya, kalian bisa langsung ke 10 TP1 depan ruang BK samping OTKP belakang BK Ketok. TBSM, lurus aja dari kantin di pertigaan jalan, itu udah kelasnya udah kelihatan banget. Yuk. Langsung aja sana. Gaskan. Solusi pulpen hilang. Ya, selanjutnya dari Farah. Oh ya. Oke. Nomor 4 kan ya? 3, Oh, iya. 2. Itu ngeblank, maaf. Pertanyaan berikutnya, pastinya nih, akang-akang memberanikan diri berjualan di sekolah. Ini karena akang-akang memang sudah memiliki jiwa berwirausaha. Jika untuk berjualan doang, untuk berjualan dong. Nah, kita mau nanya nih, latar belakang akang-akang bisa memiliki jiwa untuk berdagang walaupun cuman kecil-kecilan itu apa sih? Nah, Mas, latar belakangnya apa? latar belakang. Penasaran nih. Penasaran nih? Latar belakang dari saya dulu ya? Boleh. Oke, sip. Dari Rifki Store itu berasal dari nama saya sendiri, Rifki. Itu latar belakang dari berdirinya toko Rifki Store yang emang belum punya toko, cuman hanya lapak seadanya di kelas. Itu berlatar belakang dari keluhan siswa yang merasa sering kehilangan alat-alat tulis. Jujur bener-bener banget. Benar banget, ya. Jadi awal-awal semester dulu saya tuh melihat kok banyak banget sih teman-teman yang ngeluh kan. Kebetulan di sini saya jadi ketua kelas. Kayak pulpen hilang lah, penghapus hilang, pensil hilang. Kan sedih banget kan. Kehilangan barang aja udah sedih, apalagi kehilangan perasaan. Aduh. Tuh, dari Aduh, perasaan full ya. sensitif. Jadi perasaan. Perasaan. Jadi itu salah satunya untuk membantu teman-teman yang emang kehilangan barang dan ingin membeli lagi, Tapi mager. enggak, tapi dengan harga sangat murah. Oh, iya. Kirain dengan adanya Rifki Store di kelas itu menjadi memudahkan teman-teman untuk belinya nggak jauh-jauh. Iya. Itu juga keuntungan nih guys ya. Iya, jadi kalau kalian emang merasa kehilangan pulpen dan itu merasa pulpennya kayak udah enak banget gini nih. Cuma di Nyaman toko-toko gitu ya. udah pede banget, tapi kok di toko-toko mahal banget sih, nyampe 5.000. Kan 5.000 mah kalau dibilang dikit mah nggak bisa, dibilang banyak juga Iya. Nggak bisa. Tetap aja Gede, kan anak iya. sekolah tuh berat 5.000 juga. 5.000, 1.000 juga bisa dikatakan berat kalau misalkan kita mau bayar parkir ya gak? Bener. Kan panik kan kalau nggak ada uang 1.000. Bener, Waduh, waduh. Ya, jadi kalau misalkan kalian kehilangan pulpen atau alat tulis sejenis pensil, penghapus, terus pengen memiliki koleksi-koleksi pulpen dari Rifki Store yang unik-unik dan lucu, kalian bisa langsung chat aja gitu. Ada kok nomor WA-nya, nanti ada di deskripsi ya guys. Ya, di Itu sini. salah satu latar belakang. Yang kedua, latar belakangnya itu
untuk melatih diri aku sendiri biar tahu gitu gimana sih rasanya berjualan, gimana sih rasanya berwirausaha gitu kan, apa saja yang harus dipersiapkan dan memang salah satunya itu mental. Benar. Kita butuh mental yang sangat kuat karena nggak semua orang tuh bisa berbicara di depan gitu Bener. kan. Bener Itu sih, juga bener. untuk melatih public speaking aku sendiri biar nanti suatu saat nanti emang kalau dibutuhkan seperti sejenis interview udah nggak kaget, udah memiliki kayak Enjoy. apa sih? Basic. Ya basic juga udah milih kayak bakal gini gitu. Bermanfaat banget ya. Iya benar. Iya. Ada plus minusnya lah. Oke. Ya, jadi itu mungkin dua latar belakang utama saya untuk mendirikan Lapak Rifki Store yang emang belum ada tokonya. Jadi saya lanjut aja deh, kita cari tahu apa aja sih latar belakang dari partner Ade, saya apa? ini. Nah, kalau saya sebenarnya saya itu untuk nambah-nambah uang jajan juga sih. Wah, Ya pasti sih bener. bener Pasti lah. juga. Uang jajan sih. Siapa sih yang nggak mau uang jajan tambahan kan? Iyalah. Jadi dengan saya waktu itu pernah berpikir ngelamun di sekolah kenapa saya nggak jualan daripada diam-diam aja kan di sekolah hanya belajar Main. belajar. Nah, walaupun dapat ilmu kita nggak dapat ilmu yang lain, bisnis. Oh iya. Ya, jadi mulai dari itu saya langsung memutuskan untuk berdagang cilok. Wah, Nah, cilok itu kan makanan yang bisa dimakan saat ngemil, Iya. kan? Tuh. Terus banyak Saat- orang juga yang suka kan. Saat boring, saat jam kos. Nah, dari situ saya memutuskan saya berjualan. Pertama saya bawa. Wah, berat kan? Berat, Iya, berat. Berat. 2 kilo. wah, 2 sampai 3 kilo lah. Oh iya. Saya setiap bawa bungkus itu hampir 60. Wah. Nanti itu sambil makan cilok, Iya. rasa kayak nge-gym. Olahraga. Iya bener. Wah. Nge-gym dulu pagi-pagi ngangkat. Otot bukan karena nge-gym, karena mengangkat Karena dengan cilok. Sampai bisa gini. Aduh, Ya kan? di spill sih guys. aduh. Jualan cilok bisa kayak gitu. Nah, itu keuntungannya juga. Dan seperti yang Rifki tadi bilang, melatih public speaking, mental, itu juga dilatih lagi dengan berjualan cilok tadi. Siap. Banyak banget keuntungannya. Jadi, itu yang membuat saya pengen jualan cilok. Mantap. Saat dulu kan juga punya pernah melatih keorganisasian. Jadi, sekarang pengen mencoba hal yang baru lagi. Wih. Gitu. Untuk berdagang sekarang. Itu guys. Jangan takut mencoba hal yang baru. Betul. Oke. Itu aja sih. Terus pertanyaan selanjutnya sama Rehan ya? Boleh. 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 Itu kan tadi latar belakang Akang habis untuk berjualan ya. Iya, iya. Sekarang kenapa Akang memilih sekolah untuk tempat berjualan? Boleh saya dulu ya? Boleh. Kenapa? Iya, Karena kalau di sekolah itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Iya. Kenapa fleksibelnya? Karena yang pertama kita itu dari jam 6 ya jam 7 lah ya. Iya. Dari jam 7 sampai jam 3. Nah, waktunya itu panjang banget kan ya, seharian. Seharian. Iya. Jadi daripada kita hanya belajar aja, jadi kita memanfaatkan waktu tersebut untuk berjualan. Cari uang. Iya. Salah satu memanfaatkan waktu dengan baik. Iya, waktu is money. Oh Yes, no money, no party. Iya benar. Iya, itu sih. Karena di sekolah juga kan banyak teman-teman. Jadi dapat teman baru juga ketika berjualan. Ya, kan kita keliling tahu bagaimana orang-orang baru dan bagaimana latar belakang orang-orang yang lain. Terus senang aja sih ngeliat senyuman orang ketika beli gitu. Kayak saya juga merasakan Apalagi gratis sport bar. Itu berarti Itu udah keren itu banget sih. udah beda senangnya. ya, jadi saya juga senang aja lah ngeliat senyuman orang-orang ketika membeli barang saya gitu. Siap. Dan ketika puas juga sih. Terus mendapat kritikan juga itu suatu pembelajaran juga buat saya untuk meningkatkan kualitas barang dan produk saya gitu. Kalau Rifki gimana? Itu kenapa memilih sekolah untuk tempat berjualan? Karena dari produk dari Rifki Store tersendiri ya, itu emang targetnya Oh iya. murid-murid Hmm. ATK, alat tulis kantor. Tulis Ya, jadi jelas banget alat tulis yang artinya siapa lagi sih yang benar-benar membutuhkan alat tulis seperti kita ini para pelajar gitu kan. Benar. Ya, jadi target saya kenapa berjualan di sekolah karena emang udah jelas banget kalau targetnya itu para siswa yang membutuhkan alat-alat tulis. Benar-benar. Iya benar Ya. sih. Kemudian
selain itu memang udah gak ada tempat lain mungkin untuk membuka lapak. Kalau di sekolah kan kita bisa keliling gitu kan, Benar-benar. bisa apa namanya nenteng barang, nggak perlu Sasaran buka lapak. jualan Iya. juga banyak. Benar-benar. Karena emang sekolah tuh kayak udah bener-bener tempat yang ramai banget deh pokoknya. Bayangin aja kalau kalian di sekolah ini, wah saya tuh kalau misalkan overthinking banget ya kalau tentang jualan. Bayangin aja satu sekolah 1.000 lebih, terus kalau misalkan semuanya pada beli, wah untungnya berapa itu kan? Itu nyampe jutaan kan? Siapa sih yang nggak mau uang jutaan masih kelas 10 udah ngasilin 3 juta lebih? Waduh. Nah, Gua banget itu sih, iya makanya jadi motivasi dari kita semua. Itu salah satu alasan kenapa saya berjualan di sekolah, karena emang ulangi lagi targetnya para pelajar. Pak pelajar. Tapi bisa buat guru juga kan? Bisa, buat guru juga tentu bisa. kan? Iya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Buat guru bisa, buat pelajar bisa gitu kan. #pembeli umum. Yes. Sip. Yang penting tadi kerja kantor. Ya benar. Jangan kasih ini ke kuli. Aduh. Kuli juga butuh loh. Oh iya benar. Iya kan? Butuh buat apa namanya? Bikin arsitek gitu loh. Bikin buat menentukan bagaimana Proyek-proyek kan. Iya. Butuh. Butuh ya. Beli Nggak bahan-bahan bangunan. Iya, boleh. Semua orang boleh beli di produk Rifki Store. Tidak ada yang terkecuali. Yang penting bayar. Iya benar. Yang utama itu. Sip. Udah sih gitu aja. Ya, gitu. Ayo Devara. Pertanyaan selanjutnya nih, maaf aja ini mah ya. Ya boleh. Pada saat akang-akang mulai berjualan di sekolah, itu tuh sering gak sih terjadi kendala yang enggak diinginin? Kayak misal diacuhin, diledekin sama teman-teman mungkin, terus atau apa sih kayak nggak direspon Ya, gitu iya. sama orang-orang. Oh, dari siapa dulu nih? Boleh dari Kang Raden. Oke. Kalau dari saya sih pasti banyak. Tapi satu yang saya pegang. Prinsip saya kalau misalnya nggak mau beli ya udah. Sama timpel. Iya, karena kalau misalnya nggak mau beli ya udah nggak apa-apa. Kalau dia misalnya ngerendahin atau ngeledekin, ya saya nggak dengar. Karena kayak begitu mah Udah biasa ya? iya udah biasa. Jadi kayak maksudnya udah nggak kaget lagi lah. Yang kayak gitu nggak usah dipikirin sampai tengah malam, nggak berguna juga sih. Soalnya saya pengen hidup yang berguna-guna aja. Berguna-guna. Makanan sehari-hari sih ya kan itu. Nah, jadi nggak usah dipikirin sampai aduh gimana ya, malu jadinya jualan. Enggak. Itu prinsip saya. Kalau misalnya ada yang ngatain, ya udah, itu pikiran mereka. Ya. Yang penting saya dapat duit. Dulu. Udah itu. Doang. Itu tuh cara mereka gabut. Iya. Iya. Dia kan nggak tahu posisi ketika kita jualan kayak gimana. Ada kan yang Iya. biasanya lihat-lihat doang, milih-milihin, nggak jadi. Nah, iya itu juga ada. Tapi nggak apa-apa sih. Itu berarti adalah salah satu langkah di mana suatu saat nanti ketika dia butuh atau dia ingin, dia nanti tinggal ngubungin kita. Kadang-kadang ada darmaji nggak? Dahar 5 ngaku hiji gitu. Oh, yang kasbon ada sih. Yang kasbon ada. Di Aduh, kelas ada, yang kasbon ada. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bayar. Yang penting Nah, baik. itu prinsip penjual. Iya. Itu dari saya aja. Dari Rifki gimana? Kalau kesulitan dari penjualan dari produk Rifki Store ya tidak jauh berbeda dengan Kang Raden. Ya ada aja gitu kan yang ngetawain kadang gitu kan. Kok bisa sih cowok jualan? Ini kan rata-rata kalau untuk Jualan. animasinya atau jenis-jenis pulpen yang memiliki karakter kan lebih identik ke perempuan ya nggak Cewek, sih? iya. Benar-benar. Perempuan, gadis-gadis atau Iya anak-anak sih. kecil, anak-anak kecil cowok atau perempuan gitulah. Ya nggak apa-apa karena emang targetnya rata-rata yang beli itu kebanyakan emang perempuan kebetulan di Iya, sini. benar. Karakter. Ya walaupun saya laki-laki juga nggak masalah mau menjual barang-barang seperti yang dibeli perempuan itu kan, barang-barang kayak pulpen yang memiliki karakter warna pink, kemudian ada karakter-karakter yang lucu gitu kan. Kalau cowok yang beli kan kayak nggak apa-apa sih, cuman dilihatnya kayak wah, Aneh. gitu. Tapi bagi penjual ya seneng lah, kan mereka bukan ngelihat dari Ya. pantas enggaknya pembeli, Yang tapi penting kan laku. Yang penting beli, bayar. bayar, iya dapat untung. Duit is money. Iya benar kan? Iya, duit money. Iya. Itu semuanya bener lah. Bener. Jadi nggak peduli kata orang. Iya. Ya sama juga kayak Kang Raden prinsipnya. Kalau nggak beli ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan cuma lihat-lihat doang, ya kemungkinan itu salah satu jalan biar nanti dia kepikiran, oh
si Rifki teh jual yang barang sejenis ini, pengen beli kan tinggal langsung chat gitu. Jadi nggak perlu nanya-nanya Kalau lagi. butuh mah pasti beli kan. Iya. Insya Allah Kalau beli. butuh juga nyariin. Ya, bener banget. Ya, jadi kayak buronan lagi aja. Ya, buronan Cari-cari. Ya mungkin itu sih kesulitan yang sering dialami saya sendiri dari awal penjualan sampai sekarang. Oke, sekarang ke Raihan. Nah, itu kan kalau kendala dari murid-murid ya. Sekarang mau tanya nih, kalau kendala dari guru-guru ada gak yang misalnya sedikit melarang lah karena mengganggu proses belajar? Ada gak, Kang? Oh, kalau sejauh ini sih nggak ada, nyupport semua sih. Alhamdulillah. Maksudnya guru-guru SMK 3 sangat menyupport anak-anak yang berwirausaha. Kalau dari saya kebetulan pas awal-awal rilis produk-produk dari Rifki Store, kemudian Rifki Store mulai menjamur ya di SMK 3, itu semangat saya untuk berjualan sangat tinggi ya di situ. Dari mulai membawa barang berat-berat dari rumah, kemudian menata-nata barang di sekolah, di situ emang kalau diperhatikan saya terlalu over banget sih kebetulan. Kadang kalau misalkan ada jam kosong nih dikit, itu saya langsung nyarinya keliling-keliling, ngider gitu ya. Dan itu memang sama guru-guru sering dipertanyakan, kenapa belakangan ini kok Rifki sering keluar, dan di situ aku mulai menjelaskan di sini saya jualan gitu kan. Dan kadang kalau memang lupa waktu, tiba-tiba udah pergantian pelajaran, udah ada guru di kelas. Iya. Itu yang nggak dibolehin pas masuk ada guru, dan emang dari banyak kritik dari produk Rifki Store tuh bukan dari produk-produknya, tapi dari orangnya yang kritiknya. Jadi aku mah nerima aja gitu. Emang kesalahan dari aku sendiri gitu di semester 1 kemarin. Jadi introspeksi diri ya. Iya, karena terlalu over banget. Emang bagus, emang bener kata Kang Raden, guru-guru di SMK 3 bener-bener support banget deh. Bener-bener. Iya, dari mulai The best. bantu memasarkan barang-barangnya. Kalau orangnya nggak dipasarin mah nggak usah, udah pasaran. Wah, nggak boleh itu. Jadi bahan pinjol. Aduh, belum dapat KTP ya, jangan. Iya, ya, jadi emang bener banget guru-guru di SMK 3 sangat mendukung lah. Salah satu alasannya ya karena memang berbakat banget. Jarang-jarang ada anak-anak yang mau berwirausaha sejak dini. Kadang tuh kemakan gengsi. Ya, gengsi juga. Gengsi banget sih ya. Prinsip saya, kalau misalnya gengsi, lu lapar. Lapar? Iya, kalau gengsi lu lapar. Terus kalau misalnya kita nggak jualan nih, nggak punya duit, terus makan apa? Makan apa? Iya, betul. Nanti nggak makan, Iya. lapar. Itu. Lu gengsi lu lapar. Makanya kalau ditawarin makan, jangan nolak, langsung terima. Ya, jangan nolak. Kayak misalnya, udah, nih mau makanan nggak? Udah nggak usah. Ambil. Oh iya ya. Udah, ambil. Itu teknik ancaman. Nolak dulu, Iya. baru ambil. Betul. Kalau nggak sekalian ambil. Iya, sip. Pokoknya lu gengsi lu lapar. Lu gengsi lu lapar. Iya benar. Ingat Nah. kalau lapar makan. Nah, selanjutnya nih, masih ada tentang kendala berjualan nih, Kang. Cuma dalam hal ekonomi. Kita tahu usaha itu membutuhkan waktu untuk bisa berhasil. Ada kalanya mengalami kerugian dahulu sebelum timbul keuntungan. Nah, pada saat Akang berjualan di sekolah, Akang pernah merasa nggak ada kerugian dari hasil jualan Akang semua? Coba, Mas Rifki. Ya. Terus Dari tuh saya. bisa bikin apa sih kayak pengen udahan aja gue nggak mau jualan lagi gitu. Sebelumnya maaf kalau dari Rifki Store sendiri produknya nggak hanya dari alat-alat tulis ya, terdapat minuman, kemudian makanan. Ya, dari kalau kita membahas tentang alat-alat tulis itu dari segi kerugian emang sangat minim banget ya. Ya karena semua orang butuh. Ya, selain semua orang butuh, alat-alat tulis kan nggak basi. Asal Bener. kita bisa merawatnya dengan baik, ya insya Allah Bertahan lama. iya, tintanya aman, dan juga yang memiliki karakter nggak bakal kotor ataupun berdebu gitu kan. Karena lucu itu jadi dijaga. Iya. Jadi Biasanya cewek. iya, jadi sangat minim banget kerugian di produk Rifki Store, salah satunya alat-alat tulis. Kemudian ada makanan dan minuman. Memang kalau jenis makanan dan minuman itu memiliki jangka waktu gitu kan. Apalagi kan kebetulan yang kami jual itu tidak memiliki pengawet buatan yang emang kurang baik untuk tubuh. Iya. Salah satunya teh tarik ya. Teh tarik. Aduh, ketarik. Nanti ada teteh ditarik. Ya, jangan dong. Nanti Oh, iya. nanti dia bilang belum ngirim. Jadi teh tarik ini salah satu minuman yang kami jual dengan produk
dengan bahan anti pengawet. Benar. Ya, tidak menggunakan pengawet buatan. Dan ini juga masa penjualannya nggak lama. Kalau saya jual hari Senin, usahakan hari Rabu atau hari Kamis itu udah benar-benar habis. Tidak boleh tersisa. Itu Karena juga pengawet tadi ya kan nggak ada pengawet jadi nggak bisa tahan lama. ya, kalau produk-produk minuman pabrikan kan sejenis kayak teh gelas atau botol-botolan. Ya itu kan. Ya itu. Ya benar. Ya sensor. Ya, itu hak cipta. Ya itu kan emang memiliki pengawet yang cukup bertahan lama. Terus kalau dari makanan, memang kalau makanan agak lama daripada minuman, cuman ya sama saja tidak memiliki pengawet buatan. Paling lama bertahan 2 minggu. Itu aja sih mungkinan dari saya. Kalau dari segi Dari tujuan. Kang Raden gimana? Nah, kalau saya sih kebetulan alhamdulillah belum pernah mengalami. Ya alhamdulillah. Tapi suatu saat saya yakin pasti pernah gitu. Jadi alhamdulillahnya setiap berjualan ketika ada sisa nih, kan cilok mah bertahan sehari aja ya. Iya. Maksudnya nggak sampai 2 minggu. Apalagi kalau anget-anget dan enak. Nggak bisa. Yang anget-anget ya enak. Makanya target jualan tuh sehari itu udah dijual habis. Jadi produksi pagi-pagi, ya target siang tuh udah habis. Tapi pernah sempet kebingungan waktu hari 2 minggu kemarin kalau nggak salah. Saya jualan, terus masih banyak nih. Waduh. Saya bingung kemana nih. Tapi saya selalu berpositif thinking. Iya, itu juga jadi sama berpegang ini sih. Allah pasti ngasih rezeki. Iya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Iya. Saya selalu berpikir di depan pasti ada rezeki. Jadi ketika saya jalan ke depan, alhamdulillah ada yang nanya, "Den, cilok ada nggak?" Jalan ke depan. Mantap baru tuh. Iya kan? Barang siapa bersabar dia paling beruntung. Nah, itu. Jadi pas lagi maju ke depan, aduh, "Den, ada cilok nggak?" "Oh, ada." Udah beli. Oke, langsung. Sika. Udah satu tuh yang beli, ada lagi yang jalan. "Itu apa, Den? Cilok masih ada?" "Masih." "Mau dong." "Wah, nambah lagi." Udah tuh habis. Di situ langsung bersyukur ya Allah. Ya pokoknya gitulah. Alhamdulillah. Nggak ada, jadi dari saya nggak ada kesulitan. Alhamdulillah. Belum ada kerugian. Udah sih itu aja. Nah itu kan kalau tadi kerugian. Sekarang kita jadi penasaran nih, berapa sih keuntungan diperoleh dari berjualan akang ini di sekolah? Coba saya dulu. Kalau dari saya jualan cilok itu untungnya banyak banget ya. Alhamdulillah. Kemarin jualan segitu aja masih dipertanyakan. Maksudnya satu bungkus itu kan isinya 5. Nah, isi 5 saya jualin. Ditanya, "Ini apa nggak rugi? Bumbu kacangnya banyak." Maksudnya nggak halus gitu kan. Iya. Terus ciloknya isinya 5. Ya, Kalau tempat lain kan 3. ada juga yang 4 ya kan. Ini apa nggak rugi? Saya pertegas lagi bahwa ini tuh udah untung. Kalau saya ngambil dikurangin lagi, misalnya jumlah ciloknya sebungkus 4, itu tuh kayak saya makin memperkaya diri dong. Maksudnya memperkaya diri. Jadi ngambil keuntungannya terlalu besar gitu kan nggak boleh. Jadi segini tuh udah untung banget. Jadi sehari itu kan saya hanya butuh modal 60.000. Iya, 60.000 Sehari. Iya. Sehari 60.000. Dan itu saya dapat 60 bungkus. Bahkan bisa lebih. Kadang 50. Nah, itu dikali aja tuh sehari. Sehari dapat dijual 2.000, misalnya 50 bungkus kali 2.000 100.000. Nah. Modal 60.000. Iya. Keuntungan hampir 50%. Terus dikali sebulan. Sebulan. Nah, dia 1 juta ke atas lah. Wah, Nah, itu lumayan. Segitu. Iya. Udah sih itu dari saya. Oke, kalau untuk dari saya hanya akan mensepil-sepil dari produk lainnya selain alat tulis. Itu dari minuman teh tarik. iya. Teh tarik. Nah, narik mulu nih. Tarik. Kasihan tarik mulu. Jadi kalau teh tarik, kalau dari modal itu kita biasanya ngambil di produsen itu sebanyak 30 sampai 40. Itu kita beli dengan harga
eceran 3.000-an dari produsen, tapi dengan syarat pembelian lebih dari 30. Nah, di situ kemudian dijual ke pembeli. Ya emang pembeli ya kalau konsumen. Konsumen. Ya masa jual ke penjual lagi bisa. Yaitu kita jual dengan harga Rp5.000. Maka per cupnya itu bisa dapat untung 2.000, dan itu kalau dikali 30 itu bisa menghasilkan uang 60.000. Ya, jadi kalau misalkan kita modalnya 3.000 dikali 30 itu 90.000. Iya. Nah, ini 2.000 dikali 30 60.000. Terkadang dengan kita beli dengan harga banyak itu bisa dapat bonus-bonusan gitu kan, tariknya. Iya, benar. Kemudian kalau dari produk lain selain minuman itu dari makanan, itu dari snack-snack. Itu kalau kalau modal itu kira-kira nggak sampai, kurang tahu sih, udah disiapkan dari produsennya, ada yang nitip ya. Salah satunya barang ke Rifki Store itu satunya nggak nyampe 2.000 satu bungkusnya, tapi kebetulan banyak sampai satu kresek yang isinya sampai 20 atau 15. Itu kita jual dengan harga 2.000 atau 3.000. Tapi emang kebetulan kalau makanan lagi jarang-jarang dulu. Itu kalau dikali 15 kan 3.000 itu bisa sampai kira-kira berapa ya? 15 kali 2.000 Kali 3.000. kali 3.000 45. Iya, 45.000. Ya, kira-kira itu untung kotor 45.000 dikurangi modal kira-kira sampai 25.000 deh. 25.000 atau 30. Lumayan. Ya, 15.000. Ya, mungkin itu bisa di-spill deh. Iya. Jadi usaha di sekolah juga memiliki untungan yang lumayan ya. Iya, Memang. betul. Oke. Selanjutnya kita mau tahu nih, apa aja sih tips dari akang-akang supaya tetap berjualan dan tidak meninggalkan proses belajar? Gimana sih peraturan waktu antara berjualan dengan proses belajar akang-akang semua? Oke, mau dari siapa? Gantian dong. Bebas. Oh ya, sekarang dari saya deh. Oke, kalau menurut saya agar kita mendapatkan untung dalam berjualan, kemudian tidak terpotong waktu-waktu belajar, itu kita harus benar-benar bisa manage waktu. Kita harus bisa mempertimbangkan persiapan, kemudian penjualan, dan juga biasanya kan kalau kita habis jualan nih kayak ngitung-ngitung gitu dulu, kayak berapa sih ya penghasilannya itu kan. Nah, itu kita harus bisa benar-benar manage waktu. Contohnya kalau saya itu hanya berjualan yang pertama di jam istirahat, yang kedua di jam kosong, cuma itu aja sih. Karena emang jelas-jelas kalau jam istirahat mah waktunya istirahat, dan emang udah nggak belajar lagi. Di situ kita memiliki kebebasan untuk kayak jualan gitu kan, jajan, makan. Kemudian di jam kosong juga saya nggak asal tiba-tiba keluar gitu kelas, tiba-tiba langsung celang kabur kemana gitu kan, hider. Enggak, di situ kalau emang ada tugas itu aku kerjain dulu semuanya beres. Kemudian ada selain berjualan saya juga di kelas menjadi ketua kelas, saya menjadi penanggung jawab kelas. Di situ saya kadang suka ngasih tahu arahan-arahan, jangan gini biar nggak bermasalah kelasnya gitu kan. Ngasih teman-teman. Mungkin itu manage waktu dari saya pribadi, cara manage waktu berjualan di sekolah. Kemudian saya alihkan ke Kang Raden. Kalau saya sih sebelum berjualan ini juga saya sempat mematangkan diri dulu ya. Maksudnya saya itu kan pasti rasa malas itu pasti ada ya setiap manusia. Saya waktu itu sebelum jualan sempat malas. Maksudnya malas ngelakuin hal baru. Nah, jadi saya lagi scroll ini nih TikTok. Nah, terus ada quotes yang mengatakan ketika kamu malas, berarti kamu akan mendapatkan hal yang setimpa dari kemalasan itu. Nah, kan itu nggak ini banget ya. Maksudnya buat masa depan tuh nggak baik banget kan. Di situ juga dikasih tahu, saya mulai saat ini juga, kata yang quote-nya itu, saya berusaha untuk memenangkan hal-hal kecil dulu. Nah, saya penasaran tuh hal-hal kecilnya apa aja gitu kan. Mulai dari kayak bangun pagi dulu, salat subuh dulu, dari bangun pagi nggak megang HP. Nah, itu tuh saya lakuin. Oh, saya berpikir, iya juga ya. Ketika ingin melakukan hal-hal besar, harus memenangkan hal-hal kecil dulu kan. Iya. Dimulai dari hal kecil dulu. Iya. Saya
dari itu saya langsung berpikir, oh iya benar juga ya. Jadi saya membiasakan itu dulu. Saya beres-beres rumah, saya mulai biasain. Terus juga untuk melakukan hal yang perlu saya lakukan sekarang. Jadi nggak ditunda. Kayak misalnya untuk ada tugas nih yang harus selesai sekarang, jadi saya nggak tunda. Jadi saya langsung kerjain, udah selesai. Nah itu kan ada waktu luang tuh setelah itu. Karena saya memanfaatkan teman-teman saya. Teman-teman saya tuh kan kadang lama ngerjain tugas. Nah jadi ketika saya selesai, ada waktu waktu itu saya gunain buat merencanakan hal di esok hari. Bagus tuh. Planning buat esok hari. Jadi nggak kepotong juga, maksudnya belajar sama jualan. Ketika jam istirahat jualan, ketika jam kos saya jualan. Kalau misalnya jam kos benar-benar kayak jam kos. Dan saya target penjualan juga ketika jam kos, cari yang jam kos juga. Iya, berpasangan guys, nggak asal tiba-tiba selonong ada gurunya. Gitu. Iyalah itu. Yang jam kos kan nggak boleh jajan keluar kan kita. Iya benar. Terus setelah melakukan hal itu, jadi saya terbiasa sekarang. Jadi alhamdulillah terbiasa dan konsisten sih. Itu yang diperluin. Jadi harus konsisten, nggak boleh kepotong-potong ya. Jeda space-nya itu, berhentinya itu nggak boleh lama. Kalau pengen konsisten kan boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Iya. Ya kan? Nggak boleh terlalu sering, over sampai lupa waktu, itu nggak boleh. Harus ada jeda. Nah jedanya juga nggak boleh lama-lama. Kalau misalnya per minggu nih, misalnya seminggu sehari libur itu boleh. Tapi kalau misalnya udah 2 hari libur, 3 hari libur, nah itu pasti bahaya. Iya bahaya. Soalnya ada kebiasaan baru yang bakal muncul. Iya. Nah itu, jadi di situ prinsip saya. Jadi cara memanage waktunya begitu. Itu sih. Oke, Rehan. Nih sekarang pertanyaan terakhir nih. Oke. Berikan dong kata-kata motivasi buat para murid lainnya untuk bisa berwirausaha kecil-kecilan kayak akang-akang lainnya. Misalnya dengan berjualan gitu. Kata-kata motivasi. Yuk, dimulai dari siapa? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke deh, dari saya dulu. Boleh. Memang sih berjualan di sekolah itu salah satu gengsi yang emang bener-bener udah banyak banget lah, kayak ngapain sih jualan gitu. Ya udah menjamur banget deh ke setiap siswa. Jadi kata-kata yang hari ini, kalau kalian merasa kayak hal apa sih pengen mendapatkan sesuatu tapi susah, ingat Allah itu tidak melihat dari hasil usaha kita, tapi Allah itu melihat bagaimana usaha kita untuk mendapatkan hasil. Bener banget. tersebut. Sip. Itu sih dari saya. Ya, Kalau Kang Kang Raden. Raden. Dari saya, kayaknya nggak ada, tapi adanya di situ tuh. Apa itu? Itu background. Apaan tuh? Nah, itu tuh. Yang mana? Kayaknya kata-katanya itu tuh. Yang anakku, jikalau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Begitupun berwirausaha. Kalau nggak Yes. kalau malu mencoba, berarti harus sanggup menahan deritanya kemiskinan. Iya. Udah itu aja sih. Yo gengsi, yo lapar. Iya. Aduh. Itu tadi. Iya, Gengsi, yo tadi. lapar. Benar. Sip sih. Itu dari kita kata-katanya. Jadi kesimpulannya di episode podcast hari ini, semakin banyak halangan, semakin berkorban semangat seorang wirausahawan. Benar. Sukses itu nggak perlu menunggu tua. Kalau bisa sukses usia muda, kenapa harus ditunda? Ya kan? Benar. Iya. Iya. Nah, kalian kalau butuh apa-apa kayak cilok atau enggak alat tulis, bisa aja langsung hubungi mereka. Terus kalau kalian mau custom baju juga Rifki bisa ya, guys Di ya. unit produksi TKJ, jangan lupa. Bener banget. Jadi kita udahin aja hari ini karena udah bel masuk juga. Sekian dari aku, Devara, sama Rehan Azriel Maulana. terus bintang tamu kita. Saya Raden Trehendardi. Jangan lupa beli cilok. Rifki Abdurrahman Mursyid, Rifki Store. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.